Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya di sini nama saya Mia Unjila dari semester 6 kelas R1B. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan dari judul yang sudah saya tentukan, yaitu tentang upaya menjadi kepala sekolah profesional dalam mengelola konflik secara bijaksana. Nah, yang di sini yang sudah saya buat yaitu tentang latar belakang dan juga ada rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya dan juga ada manfaat penelitiannya. Sedikit penjelasan dari latar belakangnya, yaitu jadi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, informasi, seni, dan juga budaya mendorong perubahan kebutuhan dan juga kondisi serta menimbulkan berbagai macam tantangan yang semakin kompleks. Nah, kondisi tersebut akan membawa dampak yang luas dan bervariasi manajemen pendidikan. Nah, banyaknya tugas manajemen pendidikan akan menjadi beban berat bagi para pemimpin pendidikan, termasuk kepada kepala sekolah dalam mendorong visi, misi, dan juga melakukan informasi di sekolah. Nah, jadi di kepala sekolah juga akan dihadapkan pada berbagai masalah, termasuk konflik yang timbul sebagai akibat dari banyaknya permasalahan dan juga perubahan di sekolah. Nah, jadi semakin maju dan makin berkembangnya suatu sekolah itu semakin banyak juga masalah yang harus dipecahkan. Nah, jadi di suatu lingkungan sekolah itu dapat dipandang sebagai keluarga yang keharmonisannya itu akan tercipta jika tidak ada konflik di antara anggotanya. Nah, cuma masalahnya di sini bagaimana kepala sekolah tersebut itu menciptakan suasana yang harmonis agar tidak terjadi konflik yang berdampak negatif pada tenaga kependidikan. Nah, lebih dari itu bagaimana kepala sekolah itu bersama tenaga kependidikan itu dapat mengendalikan konflik dan juga memanfaatkannya untuk kemajuan. Nah, baik untuk menjamin komunikasi yang harmonis dengan para tenaga pendidikan maupun menciptakan dengan rasa saling percaya dan juga budaya malu serta budaya kerja berbasis kreativitas dan juga spiritual. Nah, jadi jadi di suatu sekolah itu kan pasti ada saja yang namanya konflik, cuma di sini semakin banyaknya konflik itu kalau dalam sekolah itu jika kepala sekolahnya itu melakukan dan juga mengelola konflik itu secara bijaksana dan juga kepala sekolah itu bisa mengendalikan bagaimana konflik tersebut bisa dijadikan untuk suatu pengalaman agar sekolah tersebut bisa maju kalau seumpama konflik tersebut tidak dilakukan lagi dan lagi gitu. Nah, jadi di sini ada menurut para ahli itu pandangan para ahli manajemen tradisional yang berkembang tahun 1940-an. Nah, bahwa semua konflik negatif tidak dapat dipertahankan sehingga dalam perkembangan selanjutnya konflik dianggap sebagai suatu yang wajar. Nah, konflik itu dipandang sebagai suatu yang alamiah yang dalam batasan-batasan tertentu bernilai positif kalau dikelola dengan baik. Nah, kan apa yang sudah saya katakan tadi, maksudnya yang sudah saya katakan sebelumnya, jika konflik itu dikelola dengan baik dan juga dikelola dengan hati-hati, bahkan jika kepala sekolah tersebut bisa bertindak tegas gitu, maka kalau bisa dikelola dengan baik dan juga bisa berhati-hati, maka akan bernilai positif di sekolah tersebut. Nah, melanjutkan yang tadi,
Baik di sini menurut pandangan para ahli manajemen tradisional yang berkembang tahun 1940-an itu bahwa semua konflik negatif itu tidak dapat dipertahankan, sehingga dalam perkembangan selanjutnya konflik dianggap sebagai suatu yang wajar, konflik dipandang sebagai suatu yang alamiah yang dalam batasan-batasan tertentu dapat bernilai positif kalau dikelola dengan baik dan juga hati-hati. Sebab jika melewati batas dapat berakibat fatal. Nah, yang sudah saya katakan tadi bahwa jika terdapat konflik dan juga terdapat masalah di dalam suatu sekolah itu, jika dikelola dengan baik dan juga bisa dikendalikan, maka akan bernilai positif tentunya untuk sekolah itu tersebut. Bahkan bisa membuat sekolah tersebut maju kan, karena biasanya karena di sini semakin maju dan juga berkembangannya suatu sekolah itu bahkan semakin banyak masalah yang harus dipecahkan. Nah, jadi jika dalam suatu sekolah itu banyak masalah dan juga banyak konflik yang harus dipecahkan, maka harus dikelola dengan baik dan juga dikendalikan dengan baik gitu. Nah, di sini juga ada apa namanya penjelasannya, yaitu kehadiran konflik itu biasanya diawali dengan munculnya bibit konflik. Nah, sehingga para pemimpin baik formal maupun informal itu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi sumber dan tipe bibit-bibit konflik secara dini. Nah, menganalisa akibat yang harus ditanggung serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya untuk menentukan langkah preventif secara tepat. Nah, jika tahap pertama tidak dapat diatasi dan bibit konflik meningkat, maka anggota organisasi akan semakin jeli terhadap kehadiran bibit tersebut dan sering menimbulkan dampak emosional. Nah, gitu. Jadi di sini apa namanya, di judul ini, di latar belakang ini, jika di sekolah itu terdapat konflik dan juga terdapat sebuah masalah gitu kan, di sini kan penjelasannya sudah jelas tadi tuh kan, di lingkungan sekolah itu kan dapat dipandang sebagai keluarga yang keharmonisannya akan tercipta jika tidak ada konflik di antara para anggotanya. Nah, cuma masalahnya tergantung bagaimana kepala sekolah itu dapat menciptakan suasana yang harmonis agar tidak terjadi konflik yang berdampak negatif pada tenaga kependidikannya gitu. Jadi kalau seumpama di dalam sekolah di dalam suatu lingkungan sekolah ini terdapat suatu masalah ataupun terdapat suatu konflik itu eh, apa namanya, lebih baik langsung ditindaklanjuti dan juga ditindaklanjuti dengan dengan bisa dikendalikan dan juga dengan berhati-hati gitu. Nah, konflik itu dapat di sini juga ada kata-kata bagus di sini, yaitu konflik itu dapat diibaratkan sebagai seperti pedang bermata dua. Nah, pedang bermata dua yang mana dapat diartikan itu di satu sisi itu dapat bermanfaat jika digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Namun di sisi lain dapat merugikan dan mendatangkan malapetaka jika digunakan untuk bertikai atau berkelahi. Nah, demikian halnya dalam organisasi meskipun kehadiran konflik sering menimbulkan ketegangan, tetapi tetap diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan organisasi. Dalam hal ini, konflik dapat menjadi energi yang dahsyat jika dikelola dengan baik, bahkan dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan perubahan, tetapi dapat menurunkan kinerja jika tidak dikendalikan. Nah, itu yang sudah saya katakan sebelumnya. Jadi ketika ada konflik itu tuh bahkan dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan perubahan. Jadi kalau di suatu sekolah itu terdapat sebuah masalah ataupun terdapat sebuah konflik itu terdapat sebuah konflik maaf iklan terdapat sebuah konflik, maka lebih baik gitu ditindaklanjuti itu langsung dengan berhati-hati dan juga jangan juga dikelola dengan baik gitu. Di sini untuk rumusan masalahnya yaitu
saya mengambil dua masalah saja, yaitu yang pertama itu bagaimana meningkatkan profesionalisme kepala sekolah itu dalam mengelola konflik dengan bijaksana. Itu bagaimana caranya kepala sekolah itu dapat meningkatkan keprofesionalismenya kepala sekolah itu dalam mengelola konflik itu secara bijaksana gitu. Baik, yang kedua yaitu bagaimana strategi kepala sekolah itu dalam mengelola konflik dengan bijaksana. Bagaimana strateginya gitu. Bagaimana strategi kepala sekolah nih dalam mengelola konflik itu dengan bijaksana gitu. Untuk tujuan penelitiannya di sini yaitu tentunya untuk mengetahui bagaimana meningkatkan profesionalisme kepala sekolah ini dalam mengelola konflik dengan bijaksana. Tujuan penelitian ini jadi untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan profesionalisme kepala sekolah ini dalam mengelola konflik dengan bijaksana dan juga dengan tegas gitu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui strategi kepala sekolah dalam mengelola konflik secara bijaksana. Jadi untuk mengetahui bagaimana apa saja gitu strategi-strateginya kepala sekolah ini dalam mengelola konflik itu secara bijaksana, secara tegas gitu. Dan yang terakhir itu ada manfaat penelitian. Di sini itu kan untuk manfaat penelitian di sini kan di sini sedikit saya jelaskan terlebih dahulu. Berdasarkan manfaatnya itu kan konflik dapat dikelompokkan ke dalam kelompok fungsional dan infungsional dan disfungsional. Itu sebelumnya saya jelaskan dulu. Di sini ada menurut Gibson yaitu 1996. Konflik fungsional itu adalah suatu konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja. Nah, pertentangan antara kelompok yang fungsional dapat memberikan manfaat bagi peningkatan efektivitas dan prestasi organisasi. Nah, yang kedua itu ada ada konflik disfungsional. Konflik disfungsional adalah konfrontasi atau pertentangan antar kelompok yang merusak atau merugikan dan menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Sehubungan dengan itu, setiap organisasi harus mampu menangani dan mengelola serta mengurangi konflik agar memberikan dampak positif dan meningkatkan prestasi, karena konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan prestasi dan kinerja organisasi. Nah, konflik dapat dijadikan suatu pengalaman jika dalam mengelola konflik tersebut kepala sekolah itu dapat bertindak tegas dan mampu mengatasinya dengan hati-hati, bahkan mampu dijadikan suatu perubahan dalam sekolah yang nantinya dapat mengembangkan kemajuan sekolah gitu. Jadi manfaat penelitian di sini itu tadi kan penjelasannya dikelompokkan menjadi dua, ada yang menguntungkan dan juga ada yang tidak menguntungkan, bahkan bisa merugikan gitu, tuh tadi di penjelasan konflik disfungsional gitu. Organisasi itu dapat mencapai tujuan organisasi di sini. Konflik itu serta mengurangi konflik agar membuat dampak positif, meninggalkan organisasi dapat dijadikan suatu pengalaman. Nah, di sini jadi konflik itu dapat dijadikan suatu pengalaman dan meningkatkan dan pengalaman jika dalam mengelola konflik itu secara bijaksana, secara berhati-hati, bahkan bisa dijadikan suatu suatu perubahan dalam sekolah yang nantinya dapat mengembangkan kemajuan ke sekolah tersebut gitu. Tentunya penelitian ini menambah wawasan peneliti yang bermanfaat sebagai referensi dalam mengelola konflik sebagai seorang manajer pendidikan nantinya. Dan juga penelitian ini juga memberikan informasi tentang strategi mengelola konflik yang bermanfaat untuk menjadi bahan pengambilan keputusan bagi kepala sekolah lainnya gitu, kepala madrasah lainnya gitu. Untuk penjelasannya saya cukupkan sampai di sini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa bisa bertanya langsung kepada saya, atau nanti saya share linknya yang akan saya upload di YouTube, atau teman-teman bisa komen di YouTube saya. Nanti saya share linknya.
Untuk teman-teman yang mau bertanya dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi, boleh bertanya. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Untuk penyampaian untuk penyampaian materinya saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.